low grade better than no grade gitu. Jadi itulah dua dua aspek yang gue lebih tonjolkan ya ketika gue memilih kartu apa sih yang akan menjadi pilihan gue. Nah, setelah dua aspek tadi memang ada variabel lain seperti kita bicarakan kondisi, lalu scarcity dari kartunya dan lain-lain. Tapi itu tuh bener-bener itu secara data gampang lah, dan kalau kondisi itu memang butuh mata yang terlatih ya. Tapi gue ini memberikan contoh, inilah persiapan gue untuk bulan bulan Juli nanti. Yang pertama adalah ini, gue akan submit ini pasti kartu Detektif Pikachu. Ini kartu bener-bener ini bener-bener kartu pertama kali Pokemon bahasa Indonesia. Kalian mau ngomong gimana pun, ini yang pertama tuh ini. Cara mendapatkannya pun juga agak susah, dimana kalian harus nonton dulu film Detektif Pikachu dan kalian bisa dapat promo kartunya ini. Gua pribadi saat itu beliin teman-teman gue yang nonton, dan mereka karena nggak suka koleksi kartu Pokemon, sedangkan gue demen banget gitu ya. Jadi gue baru tahu kalau ternyata di Tokopedia juga ada yang jual nih, harganya udah kayak ada yang 3 juta, 3 juta setengah. Padahal ya come on man, ini tuh dulu juga cuman jual harga tiket. Tapi ya kembali itu dia supply dan demand, scarcity, barang apa waktu nggak bisa diputer, ini barang lama gitu. Gue yakin banget ini nggak akan PSA tinggi. Tapi kenapa gue tetap kirim? Karena satu ada historisnya, kedua untuk mendapatkan PSA 10 wah itu susah banget karena ini bukan berasal dari booster pack. Gue rasa orang yang handling di bioskop itu juga nggak ngerti, ini cuman dianggapnya cuman kartu sampah gitu. Jadi mungkin naruhnya juga asal. Pertama adalah kartu Detektif Pikachu, itu udah pasti. Yang kedua, ini yang gue dapat kemarin. Yang VMAX pun juga ada, tapi karena gue suka banget kalau gue pakai card saver. Kalau ke PSA gue biasanya ngirimnya pakai ini. Ini udah pasti gue akan grade gitu ya. Gue percaya kayaknya ini ada shot, ada kesempatan untuk mendapatkan nilai PSA 10. Kalaupun enggak PSA 9 pasti dapat. Karena secara kualitas kartu Jepang itu lebih apa ya? Kualitasnya tuh lebih bagus, lebih rapi. Apa ya? Defeknya lebih jarang lah. Mungkin karena Six Sigma, Kanban dan sebagainya itulah. Gue juga kurang paham lah. Tapi intinya kualitas kartu Jepang jauh lebih mudah mendapatkan nilai tinggi dibanding kartu bahasa Inggris. Akan tetapi itu akan berlaku tercermin terhadap harganya. Kartu yang bahasa Inggris ketika dapat nilai tinggi otomatis harganya akan jauh lebih mahal dibanding yang Jepangnya, karena udah kualitasnya juga mereka susah untuk mendapatkan nilai tinggi. Dan secara set, kalian pasti tahu set yang baru ini nanti Evolving Skies itu adalah mungkin nyampe hampir 200 kartu kali ya, dan itu salah satunya Eevee Heroes ini terintegrasi di dalam sana karena Evolving Skies itu kombinasi dari 3 subset atau 3 set Jepang dijadiin satu gitu. Jadi secara probabilitas kan untuk dapat kartu yang kita mau jadi lebih banyak ya, lebih susah gitu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Nah, ini kembali kita bisa agree to disagree. Bagi para pendengar ataupun penonton Bobsor gitu ya. Kita di sini have fun, kita sini ngobrol-ngobrol, dan terima kasih yang udah pada subscribe kemarin, dan tadi ada yang komen-komen juga dan yang pada follow IG juga. Ini kartu ketiga. Ini gue pasti akan gue grade. Celebi V Promo. Pertama alasannya ya kembali gambar super bagus. Super bagus. Ini digambar oleh, gue lupa namanya, T0. Ya kan ya? Ya betul. T0 ini dulunya itu sempat ikut lomba untuk desain Pokemon, tapi dia nggak menang. Dia itu kayak nggak nyampe runner up, bahkan pokoknya top 50 lah. Sekarang dia diberi kesempatan untuk bikin promo, dan ternyata promonya super bagus menurut gua. Untuk mendapatkan kartu ini juga agak sulit. Kalian harus beli 2 box Jet Black atau Silver Lance, yang dimana itu hanya bisa didapat di Jepang di Pokemon Center untuk dapat promonya ya, bukan beli boxnya. Ketika kalian beli dua box itu, misal 2 box Jet Black
nanti di Pokemon Center akan dapat promonya Celebi. Tapi kalau Silver Lens kalau nggak salah promonya tuh Sandaconda. Gue juga nggak tahu kenapa yang satu milihnya Celebi, satu Sandaconda. Maksud gue nggak imbang banget, tapi mungkin secara set lebih bagus yang si Sandaconda kali ya. Gue juga nggak ngerti. Kadang bisnis aja lah, keputusan bisnis. Otomatis untuk mendapatkannya susah. Dan yang kedua, ini sampai sekarang belum ada versi bahasa Inggrisnya. Alternate art pula, Pokemonnya juga secara genus itu spesiesnya adalah Celebi, bukan seperti gue bilang Sandaconda. Jadi menurut gue kedepannya mungkin kartu ini akan ada kesempatan. Ada kesempatan untuk harganya, value-nya naik, apalagi kalau memang tidak ada yang bahasa Inggrisnya gitu. Jadi gue ambil risiko, gue take risk di sini. Gue kumpulin beberapa, gue trade sama teman-teman gue yang memang punya dan mereka berpikir bahwa oh kayaknya enggak. Jadi gue udah siap. Gue akan mau coba grade dan sekarang itu mumpung masih banyak di pasaran, jadi otomatis harganya pasti masih banyak, harganya pasti masih murah. Kalau ini bukan Charizard. Gue tahu Charizard tuh biasanya adalah icon ya. Charizard ini udah icon banget di dunia Pokemon. Tapi konsepnya gini. Secara ekonomi ya. Ketika semua orang mengejar ke Charizard, otomatis supply-nya akan makin dikit, harganya makin mahal, sikut-sikutannya makin kenceng. Dan menurut gue jatuhnya kadang bisa overvalue. Sedangkan kartu-kartu kayak gini menurut gue undervalue banget. Sangat undervalue. Kalian masih bisa cari kartu ini masih terjangkau banget. Memang risikonya kembali kalau ini di reprint Inggris, harganya mungkin akan lebih mahal yang Inggris ya. Tapi kembali buat gue pribadi gak ada masalah. Karena ada faktor gue suka artnya dan gue adalah kolektor. Daripada gue sebagai penjual ataupun mencari keuntungan gitu. Jadi kalau kita bicara Pokemon, ini adalah kartu yang pasti gue akan grade. So far gue masih memilih-milih juga karena inventory-nya cukup beragam dan gue cari yang kondisinya super bagus ya. Kecuali Detektif Pikachu ini juga nyari yang bagus juga susah banget gitu. Jadi mohon maaf kalau videonya agak panjang, tapi menurut gue jujur ya, gue suka untuk ngebahas Pokemon segala aspek dari mulai gamenya, ceritanya, animenya, kartu mainan gitu. Dan gue juga suka ngebahas perilaku pasar para pecinta Pokemon juga. Karena menurut gue jangan sampai kita ini bukan hobi murah gitu ya. Ketika kita koleksi kartu tapi cuman jadi tumpukan pile of garbage di kardus, menurut gue sangat sayang. Jadi kalau buat gue, saran gue sih ke teman-teman, start awal pasti koleksi dulu aja. Dan ketika kalian menjaga koleksi kalian pasti akan ada harganya nantinya. Jadi cukup sekian dan mohon maaf ini videonya udah hampir 25 menit. Gue berkicau, tapi menurut gue hal ini penting karena setelah kalian memainkan game Pokemon trading card, lalu bloknya rotate, kadang kartunya itu nggak kepake kan. Apa yang terjadi ketika kartunya nggak kepake? Hanya bisa dijadiin koleksi. Nah, menurut gua koleksi tadi bisa diberikan added value dengan grading. Jadi itu aja pesan dari gua dan persiapan untuk kita bulan Juli, dan mungkin gua akan bikin series dari di channel Bobsor ini. Gua akan bikin series kartu-kartu apa aja yang gua dapet atau gua beli atau gua trade atau gua brewek yang akan nanti masuk ke PSA. Target gua mau mencari 25 kartu dulu. Karena sekali sign tuh bisa maksimum 25 kalau nggak salah. Untuk satu kali order. Tapi bisa jadi gue salah ya, lupa juga. Oh iya, satu lagi buat teman-teman, jangan lupa PSA juga nantinya bisa grading kartu bahasa Indonesia. Ya seperti Detektif Pikachu inilah gitu. Dulu nggak bisa, sekarang bisa karena udah ada official Pokemon Indonesia. Ini thank you banget ya siapapun yang lisensi Pokemon Indonesia, thank you banget
gitu. Jadi itu aja video dari gua, informasi dari gua. Semoga sangat membantu. Gua tahu ini video boring banget, membosankan bagi yang tidak suka, tapi menurut gua informasi ini penting karena itulah yang membuat gua bisa survive di dunia hobi tanpa harus losing arm and limbs gitu. Jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-likes, di-comments, dan see you di video selanjutnya. This is Bob Sor, signed out. See you on the flip side.